A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Najma Aurelia Mahrani dan saya Syafa Azahra. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Mapel PKN, yaitu tentang permasalahan batas wilayah Blok Ambalat. Mari simak video ini baik-baik. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian batas wilayah Blok Ambalat, latar belakang, permasalahan dan juga penyelesaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan batas wilayah Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah sebuah blok laut yang mencakup 15.235 km persegi. Blok ini terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Utara Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Namun, Blok Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara kedua negara. Sengketa ini dimulai ketika kedua negara melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Meskipun perjanjian yang diratifikasi pada tahun yang sama menyatakan bahwa wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, Malaysia mengingkari perjanjian tersebut dengan memasukkan Blok Maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya pada tahun 1979. Peta ini juga diprotes oleh beberapa negara lain karena dianggap sebagai upaya perebutan wilayah-wilayah. Akibat dari klaim sepihak dan berbagai tindakan provokasi, hubungan antara kedua negara meningkat eskalasi. Selanjutnya ada latar belakang sejarah terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat. Sejarah terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika kedua negara sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Kedua negara memiliki klaim tumpang tindih atas wilayah ini, yang kemudian memunculkan ketegangan dan sengketa yang berlangsung hingga saat ini. Perbedaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah Blok Ambalat. 1. Sejarah kolonialisme dan administrasi. Pada masa kolonial, wilayah ini dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Setelah kemerdekaan, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia belum sepenuhnya ditetapkan dengan jelas. Akibatnya, klaim wilayah seperti Blok Ambalat menjadi rumit karena perbedaan interpretasi sejarah dan administrasi. 2. Kedaulatan dan kepentingan ekonomi. Kedua negara memiliki kepentingan ekonomi di wilayah ini. Blok Ambalat diyakini memiliki potensi sumber daya alam termasuk minyak dan gas. Kedaulatan atas wilayah ini menjadi penting bagi kedua negara untuk mengakses sumber daya tersebut. 3. Ketidaksepakatan dalam penetapan batas. Meskipun telah ada upaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui perundingan bilateral dan internasional, kedua negara belum mencapai kesepakatan yang final mengenai batas wilayah Blok Ambalat. Perbedaan interpretasi terhadap hukum laut internasional dan landas kontinen juga memperumit situasi. Ketegangan politik dan nasionalisme. Sengketa ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan nasionalisme di kedua negara. Kedaulatan atas wilayah maritim seringkali menjadi isu sensitif yang memicu ketegangan dan retorika nasionalis. Dengan demikian, perbedaan persepsi ini merupakan hasil dari faktor sejarah, politik, dan ekonomi yang kompleks antara Indonesia dan Malaysia. Upaya terus dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terkait sengketa Blok Ambalat ini. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan dalam sengketa wilayah Blok Ambalat dan antara Indonesia dan Malaysia. 1. Tumpang tindih kebijakan konsesi. Wilayah Blok Ambalat mengandung cadangan minyak dan gas alam yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Namun, terjadi tumpang tindih dalam pemberian konsesi dan hak eksplorasi pada ladang minyak dan gas di wilayah laut ini. Kedua negara memiliki klaim atas wilayah ini, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak eksploitasi sumber daya alam. 2.
Ketidakjelasan batas maritim. Salah satu permasalahan utama dalam sengketa ini adalah ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kedua pihak memiliki klaim historis dan argumen hukum yang berbeda mengenai batas wilayah mereka. Hal ini menyebabkan ketegangan militer di sekitar Blok Ambalat. 3. Klaim sepihak dan provokasi. Pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang menyatakan wilayah Blok Ambalat sebagai milik Indonesia. Malaysia memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya, yang ditolak pemerintahan Indonesia dan juga diprotes oleh beberapa negara lain. Tindakan provokasi seperti penangkapan nelayan Indonesia dan pergerakan kapal patroli Malaysia juga memperumit situasi. Selanjutnya, 4. Kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Dase loh. 4. Kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Blok Ambalat memiliki potensi sumber daya alam yang menguntungkan. Kedaulatan atas wilayah ini menjadi penting bagi kedua negara untuk mengakses sumber daya tersebut. Ketidaksepakatan mengenai hak eksploitasi dan penguasaan wilayah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, perundingan bilateral. Kedua negara harus melanjutkan perundingan secara langsung untuk mencari kesepakatan mengenai batas wilayah dan hak eksploitasi sumber daya alam di Blok Ambalat. Dialog terbuka dan konstruktif dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat. Yang kedua, mengacu pada hukum internasional. Kedua negara dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang mengatur batas maritim, landas kontinen, dan hak ekonomi eksklusif. Penggunaan hukum internasional dapat membantu menghindari klaim sepihak dan memastikan penyelesaian yang adil. Yang ketiga, mediasi atau arbitrase. Pihak ketiga yang netral dapat memfasilitasi mediasi atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan. Ini dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang adil. Contohnya, penggunaan pengadilan arbitrase antar bangsa atau PCA dapat menjadi opsi yang efektif. Yang keempat, komitmen politik. Pemimpin kedua negara harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan menghindari tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi. Komitmen politik yang kuat dan mempercepat proses penyelesaian. Yang kelima, kerjasama ekonomi. Kedua negara dapat menjalin kerjasama ekonomi di wilayah Blok Ambalat, misalnya bersama-sama mengelola sumber daya alam dan membagi manfaat ekonomi dari wilayah tersebut. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mengurangi ketegangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.